فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita baca di sini. Qala al-mu'allif asbahullah wa mislu inna la an-nafiyah lil jinsi. Dan yang semisal inna adalah la nafiyah lil jinsi. Dinamakan la nafiyah lil jinsi karena dia meniadakan semua jenisnya. Jadi tanpa ada yang dikecualikan. Bedakan dengan la nafiyah lil wahdah yang akan kita bahas nanti. Kalau la nafiyah lil wahdah itu dia penafiannya hanya satuannya. Contohnya la rajulun fil masjid, tidak ada satu orang di masjid. Cocoknya dikasih bal setelahnya, bal rajulan fa aksar. Paham? Itu kalau la rajulun. La rajulun fil masjid artinya tidak ada satu orang di masjid, adanya dua atau lebih. Tapi kalau la rajula fil masjid, tidak ada seorang lelaki pun di masjid. Berarti adanya apa? Perempuan mungkin ada, laki-laki enggak ada sama sekali. Beda atau sama? Ahzam beda. Kalau la rajulun fil masjid, tidak ada satu orang di masjid, adanya dua atau lebih. Paham maksudnya? Yang tiadakan satuannya, itu la nafiyah wahdah, yang beramal-amalan laisa itu. Tapi kalau la nafiyah jinsi ini yang beramal-amalan inna, tasbihul isma wa tarfa'ul khabar, itu dia fungsinya nafyu jami'il ajnas. Jadi dia meniadakan semua jenis-jenisnya. Misalkan jenisnya lelaki, la rajula fil masjid, tidak ada seorang lelaki pun di masjid. La besar, wala kecil, wala tua, wala muda, semua laki-laki enggak ada. Perempuan mungkin ada, itu loh. Bisa dipahami? Makanya kalau seringnya kalau kita jumpai dalam Al-Qur'an, itu kalau misalkan peniadaan yang secara totalitas itu la nafiyul jinsi. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan dalamnya. Paham? La ilaha illallah. La ilaha itu la nafil jinsi, tidak ada satu ilah pun. Paham ya? Tidak ada sama sekali ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah? Ayo. Jadi ana jelaskan ini la nafil jinsi fungsinya apa? Meniadakan semua jenisnya. La asada fil ghabah. Tidak ada satu ekor singa pun di hutan. Berarti singa enggak ada sama sekali. La kecil wala besar wala yang tua wala yang muda. Paham ya? Yang ada mungkin harimau dan yang lainnya. Singa enggak ada. Itu namanya la nafiyal jinsi. Nah, kita lihat kata beliau, lakin amaluha khasun bin nakirat al muttasilah biha. Akan tapi amalannya, dia beramal khusus isim-isim yang nakirah dan bersambung dengannya. Makanya tak bisa seperti ini, syurutul imalnya, syarat beramalnya. Mungkin kalau antum bandingkan mutamimah dulu, di sana mungkin lebih dari ini. Kita ngikutin alur yang di kotor nada. Kalau misalkan sana lebih lengkap, ya enggak masalah di murojaah kan. Tapi ini ngikutin yang ada di sini. Paham? Syaratnya ada dua. An yakuna ismuha wa khabaruha nakiratain. Isim dan khabarnya nakirah. Paham? Syarat yang kedua, an yakuna ismuha muttasilan biha mubasyarah bila fasil. Syaratnya isimnya bersambung langsung dengan la itu secara langsung tanpa ada pemisah. Berarti mafhumnya kalau enggak terpenuhi syarat ini, dia enggak beramal. Contohnya, la rajula dzahibun. Ini yang benar. Rajula nakirah enggak? Nakirah. Dzahibun nakirah enggak? Nakirah. Rajula isim terletak langsung bersambung dengan la atau tidak? Ayo. Makanya karena kasih seperti ini menunjukkan apa? Benar. Contohnya yang tidak benar dan salah, la fid dari rajula.
la fid dari rajula. Seperti ini enggak benar. Kenapa? Karena antara isim la diperantarai apa dihalang-halangi jar majrur. Paham ya? Enggak langsungan. Antara la dan isimnya enggak langsungan. Paham? Sehingga ini enggak benar contohnya. Paham? Kalaupun seandainya nanti seperti ini dibalik, itu sebagian mereka ada ditambahkan atau diulangi la-nya. Tapi kalau seperti ini saja enggak benar. Paham? Tapi kalau la fid dari rajulun, nah enggak beramal, itu benar. La Muhammadan qaimun salah, karena Muhammadan ma'rifah. Paham? Qaimunnya nakirah, tapi kan enggak cocok karena dua-duanya harus nakirah. Bisa dipahami insyaallah ya. Kemudian kata beliau di sini, nahu la sahiba ilmin mamqutun. Beliau mencontohkan yang mu'rab. Karena apa? Hukum isim la ada dua, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Antum lihat contoh di situ, nahu la sahiba ilmin mamqutun. Mamqutun madmum artinya tidak ada pencari ilmu yang dicela. Mafhum? Bagaimana i'rabnya? La an-nafiyah lil jinsi ta'mal amala inna mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Sahiba ism la mansubun wa alamat rasmi fathah dhahira 'ala akhirih wa huwa mudhaf ilmin mudhafun ilaih. Mamqutun khabar la. Ini yang mabni atau mu'rab ini? Mu'rab karena dia mudhaf. Nanti kami jabarkan di sini ya. Kapan dia mu'rab? Kalau idza kana mudhafan, apabila dia mudhaf. Paham? Nah, kapan dia mabni? Nah, ini kita bahas sekalian sebelum kita baca di sini. Mabni kapan? Mabni idza kana mufradan. Ketemu mufrad lagi. Yang sudah kita lewati. Kalau kita lihat dari dulu jurumiyah ya sampai mutamimah sekarang ini sudah ada mufrad fi babi al-i'rab. Al-mufrad fi babil kalimah. Al-mufrad fi babil khabar. Al-mufrad fi bab la nafil jinsi. Al-mufrad fi bab al-munada. Itu semuanya mufrad-mufrad yang ada di situ artinya beda-beda. Kecuali mufrad yang ada pada munada dan mufrad pada la nafil jinsi sama. Ma laysa mudhafan wala syabihan mudhaf. Nah, mufrad di sini. Nah, barakallahu fiik. Ma laysa mudhafan wala syabihan mudhaf. Itu maknanya. Paham ya? Ma laysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Dibedakan ya karena ini mufrad dalam bab al-i'rab ya kan, ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il sittah sudah kita lewati kan. Kalau mufrad dalam babul khabar ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Mufrad dalam bab la nafil jinsi ma laysa mudhafan wala syabihan mudhaf. Jadi antum pandangannya selama dia enggak mudhaf, selama dia tidak seruan mudhaf walaupun musanna atau jamak tetap mufrad. Larinya ke situ. Jadi jangan melihat itu kok musanna Ustaz. Memang lafaznya musanna tapi dia mufrad dalam bab ini. Karena dia bukan mudhaf, bukan serupa dengan mudhaf. Kita lihat dulu biar tambah jelas. Contohnya la rajula qa'imun. La rajula qa'imun. Mabninya bagaimana mabninya? Apakah alal fathi daiman? Karena sebagian di dalam matan-matan itu mabni alal fathi gitu. Kalau begitu saja itu kurang. Makanya kritik kalau mabni alal fathi dikritik. Kenapa dikritik? Karena ada juga yang mabniun alal ya. Mabniun alal kasri nanti. Nah, yang lebih umum mabniun ala ma yunsabu bihi. Dia dimabnikan sesuai dengan apa yang dia dinasab dengannya. Isim mufrad dinasab dengan apa? Fathah. Mabni alal fathi. Jamak taksir dinasab dengan apa? Fathah. Mabni alal fathi. Isim musanna dinasab dengan apa? Iya, mabni alal ya. Jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Iya, mabni alal ya. Jamak muannas salim dinasab dengan apa? Kasrah. Mabni alal kasri itu caranya. Tapi kalau di dalam matan ini sebagian kan mabni alal fathi itu aja. Itu kurang. Kenapa kurang? Karena ada juga yang tidak alal fathi mabninya. Bisa pahami? Yang lebih umum ini mabniun ala ma yunsabu bihi. Mafhum insyaallah? Ayo, dimabnikan sesuai dengan apa yang dia dinasab dengannya. Kita lihat prakteknya. La rajula qa'imun. Ingat-ingat ini mabni rajula isim la mansub salah. Rajula isim la mansub salah. Terus bagaimana rajula? Rajula isim la mabniun al fathi fi mahali nasbin. Karena dia yang mabni. Bisa dipahami? Qa'imun khabar la marfu. Khabar la marfu wa al-rafi dhammah dhahir al-akhir. Yang kedua, la rajulaini qa'imani. La rajulaini qa'imani. La
an-nafi al-jinsi harfun mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Rajulaini ismun la mansubun atau mabniun? Mabniun alal ya fi mahali nasbin. Caranya gitu, karena dia mabni. Qa'imani khabarnya. La muslimina qa'imun, muslimina ism la mabniun alal ya fi mahali nasbin. Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dinasab dengan apa? Ya. Mafhum insyaallah. Qa'imuna khabarnya. Insyaallah mudah sekali nih, enggak ada yang sulit. Tinggal direnungi yang sudah kita lewati aja. Kita lihat sini. Contoh yang berikutnya kata beliau wala isrina dirhaman indi. Wala isrina dirhaman indi. Lanya la nafil jinsi. Mabniun sukun la mahalla lil i'rab. Ta'mal amala inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Isrina ism la. Mabni atau mu'rab ini Ishaq? Isrina ini. La isrina dirhaman indi dalam matan itu. Mabniun 'alal ya fi mahalli nasbin karena mulhaqun bil isrina mulhaqun bil jam' mudzakkar salim. Mafhum insyaallah? Dirhaman sampai tamyiz al-ism al-mansub waqa'a ba'dal adad tamyizun. Ism mansub datang setelah adad tamyiz. Indi daraf madruf. Ya kan? Atau syibul jumlah. Wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf takdiruhu apa zam? Isrin jama' mulhaq bil jama' mudzakkar salim takdirnya harus apa? Jama' juga. Jama' marfu'. Indi syibul jumlah wa syibul jumlah muta'alliqun bi khabar la mahdhuf takdiruhu. Antum menakdirkan Aziz? Mustaqirruna jama'. Mustaqirrina. Yakin? Amalannya lah apa tadi? Beramal amalan? Ayo, mustaqirruna. Beramal amalan apa? Inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Mafhum? Cuman takdirnya jamak tadi. Bisa dipahami insyaallah ya, caranya gitu caranya. Wa in kana ismuha ghairu mudhafin wala shibha. Kalau sekarang isimnya itu tidak mudhaf dan juga tidak serupa dengan mudhaf, berarti apa? Mufrad. Bunya al-fathi. Nah ini, ucapan bunya al-fathi ini nanti kalau nggak dilanjutkan itu dikritik. Tapi kalau dilanjutkan aman sudah. Kenapa kalau dikritik? Karena nggak semuanya mabniun al-fathi. Makanya sebagian para ulama mengungkapkan dengan mabniun alama yunsabu bihi lebih umum. Mencakup yang mabniun al-fathi, mabniun al-kasri, mabniun alal ya. Mafhum insyaallah? Kita lihat lagi kata beliau di sini. Na'am fi nahwi contohnya la rajula wa la rijala. Ini beliau nukilkan potongannya ya. Kalau kita tambahkan misalkan la rajula qaimun misalkan. La rijala qaimuna. Berarti i'rabnya bagaimana rajula rijala i'rabnya bagaimana? Isim la mabni atau isim la mansub akhrafi? La rajula la rijala. Rajula sama rijala ini isim la mabni atau isim la mansub? Mufrad atau ghair mufrad itu rajul sama rijala ini? Kalau mufrad dari mansub atau mabni? Mabni. Jangan tertukar. Paham ya? Yang rajula mabni al-fathi. Rijala juga sama karena jamak taksir dinasab dengan apa? Fathah. Mabni al-fathi. Caranya gitu ya. Ini beliau nukilkan contohnya potongan. Kalau kita tambahkan la rajula qaimun misalkan. La rijala qaimuna. Mafhum insyaallah di matan itu. Untuk menjelaskan harus lengkapi. Kalau enggak lengkapi kadang belum ada gambaran itu ya, sehingga anak kasih gambaran global la rajula qaimun. Rajula isim la mabni alal fathi fi mahali nasbin qaimun khabarnya. La rijala qaimuna. Mafhum insyaallah ya. Ayo berikutnya. Wa alaihi. Ayo. Ucapan wa alaihi ini coba pahami baik-baik, kembali ke mana ini? Bunyal fathi fi nahwi la rajula wa la rijala. Wa alaihi. Wallahu alam. Kalau misalkan kembali ke rijala, itu rijala juga alaihi alal fathi juga gitu maksudnya. Paham ya? Karena ini jelaskan yang pertama, bunyal fathi fi nahwi la rajula wa la rijala wa alaihi. Paham? Au al kasri atau mabna kasri fi nahwi la muslimatin. Jamak apa namanya? Muannas salim. Jamak muannas salim dinasab dengan apa?
Nasab dengan kasrah, ini mabni kasri. Faham? Ewa. Mahum insyaallah. Atau makna yang kedua, wa alaihi jatuh setelah koma. Berarti dia kenanya ke jamak muannas salim. Jamak muannas salim memang ada khilaf. Kalau wa alaihi kemudian ke fathhi berarti jamak muannas salim boleh la muslimata. Paham ya? Nah, kemudian boleh la muslimati. Paham ya? Karena ini kalau kita perhatikan setelah koma kan, wa alaihi. Itu punya yang punya kita wa alaihi yang di situ. Nah, itu yang benar. Paham ya? Dari wa alaihi kembali ke jam' salim. Maksudnya jam' salim itu alal fathi bisa atau alal kasri. Bisa. Jadi la muslimata boleh, la muslimati boleh. Paham ya? Cuman kalau mabni jangan kasrah, jangan ditanwin, afan. Paham ya? Nah, sebagian mereka mentanwin tapi pendapat yang kuat kalau mabni enggak tanwin. Jadi la muslimati atau la muslimata. Takdirnya bagaimana? La muslimati qaimatun misalkan. Paham? Seperti itu. Wa 'alal ya fi nahwu la rajulaini wa la muslimina. Sudah kami contohkan tadi ya. Rajulaini ism la mabniun ya fi mahali nasbin. Muslimina ism la mabniun ya fi mahali nasbin. Paham insyaallah ya? Enggak ada iskal insyaallah ya. Aman. Kita lanjutkan lagi. Walaka baru. Kalau kita buka mana am? Atau tadi apaan? Dikit lagi. Kalau dikit yang ini kemak tadi untuk syabihan bil mudhaf. Syabihan mudhaf itu sebenarnya tidak perlu antum bingung. Kalau mudhaf jelas perlu mudhaf ilaih. Tapi kenapa dinamakan syabihan mudhaf, serupa dengan mudhaf? Karena dia perlu kalam setelahnya untuk menyempurnakan makna. Sebagaimana mudhaf enggak sempurna dengan mudhaf ilaih, maka kalam ini pun enggak sempurna kecuali dengan setelahnya, sehingga diserupakan dengan mudhaf. Contohnya, la tali'an jabalan dhahibun. Tidak ada pendaki gunung yang pergi. Nah, kalau kita ngomong tidak ada pendaki dah gitu kok. Cukup enggak? Enggak cukup. Pendaki apa? Pendaki gunung bisa, pendaki atap juga bisa. Ya kan? Pendaki tangga juga bisa. Ya kan? Nah, dijelaskan dengan setelahnya, makanya dia syabihan bil mudhaf. Aman insyaallah. Ini termasuk yang mu'rab dua ini. Kalau mudhaf dan kalau serupa dengan mudhaf. Kalau mufrad mabni atau mu'rab akhlafi? Kalau mufrad mabni. Mufrad dalam bab ini apa? Nah, malaysa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sekarang kita bahas bacaan la haula wala quwata. La haula wala quwata. Ada berapa bacaan? Kita lihat. Dengan coretan-coretan seperti ini bisa diharapkan bisa dipahami ini. Paham ya? Ini bahasa isyarat. Isyaratnya maksudnya isyarat dengan garis-garis seperti ini. Jadi renungi baik-baik. Kita simpulkan barakallahu fi, kata beliau walaka fi nahwi la haula wala quwata. Dan boleh bagimu laka itu lil ibahah. Laka itu lamnya lil ibahah. Dan boleh bagimu ngartikan gitu. Fi nahwi. Para contoh la haula wala quwata. Ana simpulkan khamsu qira'atin fi kalimah la haula wala quwata. Paham ya? Jadi walaupun la haula wala quwata itu banyak kata, tapi kita sebut kalimat enggak masalah. Wa illa kalimat satu kata kan. Ternyata la haula wala quwata katakan kalimat, enggak masalah. Kalimat tauhid. Ternyata berkata-kata atau tidak? Berkata-kata di situ. Banyak kata maksudnya. Dikatakan kalimat juga, kalimat sempurna, jumlah mufidah. Mahum insyaallah ya. Untuk kalimat la haula wala quwata ada 5 bacaan. Kita lihat di sini. La haula wala quwata fathul awal, di fathah pertama la haula. Kalau di fathah pertama seperti ini ada 3 bacaan. La haula. Paham ya? 6 wala quwata wa fi tsani al fathu. Di fathah ini, di fathah. Kalau di fathah seperti ini, yang kedua boleh di fathah juga. Paham? Kata beliau wa fi tsani al fathu, ya kan? Pertama di fathah, yang kedua di fathah. La haula wala quwata. Nah, kalau seperti ini i'rabnya bagaimana i'rabnya? Antum perhatikan. Kalau la haula wala quwata lanya la nafil jinsi. Haula ism la mabniul fathi la mahallal i'rab. Khabarnya mana mahdhuf la haula lana. Paham ya? Wala quwata lana. Wawunya atifah, lanya nafil jinsi, quwata ism la mabniul fathi fi mahali nasbin. Mahum insyaallah? Ayo. Yang kedua wa nasbu
dan boleh nasab yang kedua ini. La haula wala quwatan. Wala quwatan. Kalau wala quwatan sebagian mengi'rab demikian, ini saya sampaikan yang paling mudah ini. Wawunya atifah. Nah, lanya zaidah. Lanya zaidah sehingga enggak beramal. Kuwatan ini kok masuk kenapa? Dia ma'tuf ala mahal isim la. Haula ini fi mahali apa? Nasbin. Kuwatan mansub ini, mansub ma'tuf ke mahal isim la. Karena isim la fi mahali nasbin. Cocok mansub. Wala kuwatan. Mafhum insyaallah? Bisa terenungi ya? Bisa terenungi. Di mutamimah dulu kita lewat, ini mutamimah, cuman mungkin beda bentuk aja. Beda bentuk. Ini sekedar mengingatkan, saya tak bikin yang ringkas. Terpahami ya? Yang ketiga, warraf'u. Kalau rafu ini la haula wala quwatun. Kalau wala quwatun bagaimana? Kalau wala quwatun, wawunya atifah, lanya zaidah, quwatun ma'tuf ala mahal la wa ismiha. Ma'tuf ala mahal la ma ismiha. Nah sekarang la sama isimnya nih fi mahal raf'in ibtidaiyah. Marfu' dia. Sehingga bacanya quwatun. Paham? Ma'tufnya kemana? Ke mahal la wa ismiha, ma ismiha. Kalau tadi mansub, ma'tufnya kemana? Mahal ism la. Beda atau sama? Beda. Kalau mansub, ma'tufnya ke mahal ism la. Kalau marfu, ma'tufnya ke mahal la ma ismiha. Beda atau sama? Beda. Jadi kalau antum udah bilang beda, udah paham berarti. Tapi kalau antum masih bilang sama, bingung berarti. Paham ya? Ini mudah sekali. 3 baca la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun. Kita lihat berikutnya. Ucapan kasifah seperti sifat. Ini memang enggak nyambung ini karena nanti yang bacaan kedua itu sama beliau dipisah. Tapi kita ikutin dulu. Kasifah seperti sifat juga katanya. Finnahu la rajula dharifun. Maksudnya la rajula dharifun ada 3 bacaan. Mirip ini juga. 3 ini seperti sifat. Sifat apa? La rajula dharifun. Tak gambarkan biar tidak bingung. La rajula dharifun boleh. Dharifan boleh. Dharifa boleh. Ini kan potongan, kita kasih kesempurnaan biar la rajula dharifun dzahibun. Biar nanti biar gambarannya itu mudah ya. La rajula dharifan dzahibun. Ini khobarnya, anak bikinkan khobarnya. La rajula dharifa dzahibun. Ayo. Nah, aku saja biar nanti untuk mengetahui i'rabnya. Antum perhatikan baik-baik. Kata beliau apa itu? Kasifah, seperti sifat. Finnahu la rajula dharifun. Sampai situ paham? Nah, kita lihat dulu. Maksudnya 3 bacaan ini seperti sifat juga. Sifat ini bisa di 3 bacaan. La rajula, rajula itu isim la, sifatnya dharif ini. Dharif ini 3 bacaan. La rajula dharifun boleh, la rajula dharifan boleh, la rajula dharifa boleh. Paham ya? Dharif artinya hasan, ganteng. Paham soalnya ya? Nah, kita era sekarang. Kalau la rajula dharifun, dharifun ini naat mana? Naat untuk mahalla ma ismiha. Dharifun naat bukan? Naat, sifat bukan sifat. Sifat untuk mana? Sebelumnya enggak ada yang marfu. Nah, la ma ismiha ini fi mahali raf'in. Dharifun. Kita lihat yang kedua, kita kupas yang kedua, la rajula dharifan. Kalau dharifan dia naat, sifat untuk mahal isim la. Diharapkan tidak pening ya. Pening jangan pusing. Ayo, kita lihat. La rajula dharifan. Nah ini enggak boleh barakallahu fiik sembarangan yang ketiga ini. La rajula dharifa ini cara i'rabnya lanya la nafiyah lil jinsi. Rajula dharifa tarkib apa? Tarkib apa? Tarkib ahada asyara. Jadi langsung rajula dharifa kita katakan mabniun al fathil juz'ain fi mahali nasbin. Ahada asyara, la ahada asyara mirip enggak? La rajula dharifa mirip enggak dengan la ahada asyara? Mirip enggak? Kalau ana bilang mirip.
La rajula dharifan la ahada asyara, mirip enggak? Mirip, sama-sama di fathah dua-duanya. Nah, terus bagaimana? Kita katakan kalau dharif secara tidak langsung memang na'atur rajula, sama-sama beninya kan, tapi ini dikenal mabni al fathil juz'ain. Mabni al fathil juz'ain. Seperti apa? La ahada asyara. Antum ketika mengi'rab la ahada asyara dhahibun, atau dhahibun misalkan, itu bagaimana i'rabnya? Ya kita katakan ahada asyara mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli nasbin. Paham namanya tarkib ahada asyara? Paham enggak? Sudah paham enggak? Situ ada i'rabnya situ. Tarkib apa fi'il situ? Sebutkan ahada asyaranya enggak? Atau tarkib ala fathil juz'ain? Ayo, nah, sama. Mabni al fathil juz'ain itu tarkib ahada asyara ini. Untuk memahamkan, paham ya? Jadi bacanya ialah rajula dharifa. Kan sudah kita latih kan? Bilangan ahada asyara sampai tis'ata asyara mabniun ala fathil juz'ain kecuali isna asyara. Kalau isna asyara apa? Mulhaqun bil musanna, isna asyara. Paham? Ayo. Kita lanjutkan dikit lagi. Wa raf'uhu, baru wa raf'uhu la haulun ini. Memang kalau kita enggak meneliti kadang kok tiba-tiba wa raf'uhu itu kemana itu kan? Pertama fathul awal kan pertama. Fathul awal tadi la haula. Tiba-tiba wa raf'uhu dan rafa'nya la haulun berarti. Paham ya? Wa la haulun. Nah, kalau la haulun fayamtani'un nasba, enggak boleh nih. La haulun wala quwatan. Anak silang kata enggak boleh. La haulun wala quwatan enggak boleh. Yang boleh la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Kenapa enggak boleh? Dikarenakan kalau wala quwatan memaktuf kemana? Mau dibilang maktuf ke isim la marfu'. Mau dibilang maktuf ke mahal la ismiha, enggak mabni juga di situ. Berarti enggak ada apa? Enggak ada ling adami atau ling adamin maktuf alaihi itu kata para ulama. Karena tidak ada yang diikutkan padanya. Ikut mana? Sehingga enggak boleh la haulun wala quwatan. Paham ya? Nah, kalau la haulun wala quwatun, amanlah dua-duanya beramal. La nafiyah lil wahdah, ya kan? Kalau la haulun wala quwata, amanlah pertama la nafiyal wahdah, kedua la nafiyal jinsi. Sudah pahami? Sudah pahami enggak? Tapi la haulun wala quwatan kemana? Kuwatannya maktufnya. Antum bilang maktuf ke mahalna, enggak mabni dia. Mabni istimna kan marfu ini. Makanya enggak ada, enggak boleh ini. Paham? Maka kata beliau, fayamtani unasba, ya enggak? Fayamtani unasbu, maka dia enggak boleh nasab. Paham belum? Kalau di rafa awalnya, yang kedua enggak boleh nasab itu maksudnya. Enggak boleh la haulun wala quwatan, enggak boleh. Paham? Untuk memahami matani kalau enggak paham bingung enggak? Sekarang berikutnya wa illam tatakarrar la. Kalau la-nya enggak terulang-ulang, kalau la haula wala quwata terulang atau tidak? Terulang. Kalau la-nya enggak terulang-ulang, au fusilatis sifat atau sifatnya dipisahkan. Sifatnya dipisahkan. Ini sifat loh yang ingat sini. Dipisahkan. Nah ya. Nah, dipisahkan au kanat ghairu mufradah atau barakallahu fiik bentuk isimnya itu bukan mufrad. Nah, bagaimana kita lihat atau sifatnya bukan mufradah, imtana al-fathu. Kita lihat, kita kasih contoh. Kita pahami terakhir nih ya. Fa illam tatakarrar la, kalau la-nya enggak terulang-ulang satu ya. Au fusilatis sifah atau sifatnya itu dipisah antara rajula dengan dharif dipisah. Paham? Nah, maka kata beliau imtana al-fathu, bolehnya hanya dua, enggak? Bolehnya hanya dua. Tapi apa? Tapi kalau fathah enggak boleh. Maksudnya bolehnya dua itu bagaimana maksudnya? Contohnya ini la rajula dharifun dhahibun, pakai yang jar majrur biar mudah nanti. La rajula fid dari dharifun. La rajula fid dari dharifun boleh enggak? Boleh. La rajula fid dari dharifan boleh enggak dharifan? Boleh, yang enggak boleh dharifan. Kalau sempit ya. Yang enggak boleh nih. La rajula
fid dari dharifan. Kenapa nggak boleh? Kita lihat. Ini perhatian baik-baik. Ini nggak boleh ya, la rajula fid dari dharifa. Pertama, isimnya dipisah, benar? Dipisah. Sedangkan rajula dharifa ini susunan apa? Tarkib apa? Tarkib ahada asyara. Mabnil fathil juz'ain. Sebagaimana antum nggak boleh misalkan la ahada asyara, nggak boleh la ahada fid dari asyara itu juga sama. Nggak boleh la rajula fid dari dharifa. Sudah dipahami nggak? Ayo. Makanya kata beliau di sini, antum lihat kata beliau, imtana al-fathu. Kalau fathah nggak boleh. Kalau la rajula fid dari dharifun boleh. Ya, dharifun tadi apa? Sifat atau apa? Mahal lawa ismiha. Kalau la rajula fid dari dharifan boleh. Dharifan ma'tuf ke maafan. Sifat untuk mahal ism lah. Kalau la rajula fid dari dharifa nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena antum misahkan tarkib ahada asyara. Seharusnya rajula dharifa ahada asyara. Sebagaimana ahada enggak dipisahkan dari asyara, rajula juga enggak bisa dipisahkan dengan dharifa itu. Jangan pusing ya. Nah, jadi bolehnya la rajula fid dari dharifun, la rajula fid dari dharifan boleh. Paham ya? Contohnya kalau yang sini kan au kanat ghairu mufradah atau sifatnya ghairu mufradah. Paham ya? Maksudnya sifatnya itu bentuknya mungkin syibul jumlah syabihan bil mudhaf misalkan. Nah, itu juga sama. La rajula tali'an jabalan, paham ya? Atau la rajula tali'un jabalan. Itu kan sifatnya bentuknya bukan mufrad tapi syabihun bil mudhaf bentuknya. Paham ya? Nah, itu boleh dua bacaan. La rajula tali'an jabalan, tali'an sifat itu mana? Mahal ism la, atau la rajula tali'un jabalan, tali'un sifat untuk mahalla wa ismiha. Paham ya? Menurut anak ini memang kebanyakan sebagian yang di akhir-akhir enggak terlalu penting. Yang paling terpenting antum paham makna la haula wala quwwata illa billah. Paham ya? Mengenai qiraah-qiraahnya ini hanya tambahan faedah aja. Paham ya? Sehingga kalaupun pening enggak masalah, kalaupun pusing pun ya atasi. Jadi paham insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Nanti kalau misalkan ada iskal boleh tanyakan. Masuk agak panjang pelajarannya karena nulis dulu tadi ya, tapi tidak masalah. Walhamdulillahirabbil alamin.